Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mohana Putra dari kelas 03 TPLP 037 dari Prodi Informatika dengan NIM 2310114011489. Ya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan soal program queue atau antrian. Ya, yang dimana di sini kita menggunakan basis FIFO, first in first out. Ya, jadi yang pertama kali data yang kita input adalah data yang akan pertama kali kita keluarkan. Ya, di sini ada beberapa fungsi utama yang akan kita gunakan. Ada 5 fungsi. Yang pertama itu ada isFull, yang kedua ada isEmpty, yang ketiga ada enqueue, yang keempat ada dequeue, dan yang kelima ada displayQueue. Ya. Sebelum kita masuk ke program, kita jelaskan dulu dari yang pertama yaitu isFull. isFull adalah untuk mengecek apakah antrian itu penuh atau tidak. Yang kedua itu isEmpty, gunanya untuk mengecek apakah antrian itu kosong atau tidak. Dan yang ketiga itu enqueue atau enter yang digunakan untuk menambahkan antrian. Ya. Yang keempat adalah dequeue yang digunakan untuk menarik antrian atau mengeluarkan data dari antrian tersebut. Dan yang kelima adalah displayQueue yang digunakan untuk menampilkan antrian. Sebenarnya masih ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan, tapi di program kita kali ini kita hanya akan menggunakan 5 fungsi utama itu aja. Di sini kita menandainya itu dengan front and rear. Front yang berarti itu depan, antrian atau data yang paling depan, sedangkan rear itu antrian yang paling belakang. Oke. Baik, di sini langsung kita masuk aja ke contoh programnya. Jadi di sini kita akan bahas dari atas. Ya, define max di sini adalah maksimal antrian yang bisa kita masukkan. Ya, di sini kita ambil contoh aja 8 sebagai antrian maksimal itu 8. Nah, yang pertama itu ada class queue. Class queue itu kelas antrian yang sudah tadi kita bahas, front dan rear sebagai penanda antrian terdepan dan belakang, dan juga ada queue yang berarti itu antrian. Nah, di sini front kita tandai dengan -1 dan rear kita tandai dengan -1, yang dimana nanti setelah kita tambah atau kita kurangi, angka -1 ini akan berubah menjadi 0 dan seterusnya. Nah, oke, kita masuk yang pertama. Fungsi yang pertama yaitu bool isFull. Bool isFull ini kita gunakan untuk mengecek apakah antrian ini penuh atau tidak. Ya, kita tandai dengan return max -1. Ya, jadi yang kita tandain kalau untuk ngecek penuh atau tidak itu, kita untuk ngecek queue-nya itu full atau tidak, kita cek dari rear-nya atau akhirnya. Kita cek dulu apakah antrian ini sudah menyentuh akhir apa belum. Yang kedua itu isEmpty. isEmpty itu untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Ya, kita tandai dengan front -1, front lebih besar dari rear. Kita bahas lagi yaitu void enqueue atau enter queue. Ya, menambahkan antrian. Oke. Di sini untuk memasukkan antrian kita tandai dengan if isFull. Ya. Jika pengecekan penuh akan menampilkan cout. Sini cout ini akan menampilkan antrian penuh. Tapi selain dari itu else, selain dari itu kalau misalnya masih kosong, itu akan menampilkan front -1. Yang tadinya kita tandai front itu -1 menjadi front 0. Ya, yang tadi sudah kita bahas, -1 akan berubah menjadi 0 dan akan terus bertambah. Rear pun bertambah. Ya, queue, rear sampai dengan data. Data di sini adalah angka atau antrian yang akan kita input nanti. Ya, cout, nomor antrian, data, hasil tambah, berhasil ditambahkan, maaf. Ya, jadi data yang dimaksud di sini adalah yang sudah tadi kita bahas, yaitu antrian atau data yang akan kita input nanti. Jadi kalau misalnya kita menambahkan antrian pertama, jadi nanti akan menampilkan nomor antrian 1 berhasil ditambahkan. Data ini akan berubah menjadi yang kita input. Kalau kita input 1 berarti data ini akan berubah menjadi 1. Oke, yang kedua itu void the queue. The queue itu untuk menarik antrian atau menghapus antrian. Ya. Kita ceknya itu dengan isEmpty. isEmpty itu untuk mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Ya. Antrian akan bisa terus kita tarik jika ada data di dalam antrian tersebut. Ya. Kalau misalnya tidak ada data di dalam antrian, ya, ini if isEmpty, jika pengecekan isEmpty itu kosong, akan menampilkan antrian itu kosong.
Selain dari itu, atau kita sebut di antrian itu masih ada data, akan menampilkan nomor antrian queue front atau antrian yang paling pertama, ya, yang tadi first in first out, ya, yang data antrian paling pertama, baris paling pertama akan dipanggil. Lalu kita bahas lagi yang selanjutnya, fungsi yang kelima, yaitu void display queue untuk menampilkan urutan antrian. Antrian berapa saja yang sudah kita input atau data apa saja yang sudah input ke antrian tersebut. Ya, kita tandai dengan if is empty. Jika pengecekan dari is empty, pengecekan antrian itu kosong, akan menampilkan antrian kosong. Selain dari itu, akan menampilkan nomor antrian saat ini, front, in, i. I ini kita simulasikan sebagai angka. I itu 1, angka i, angka front itu 1, dan angka rear itu 8. Jadi jarak dari front dan rear 1 sampai 8. Yang ditampilkan bukan 2 sampai 7, melainkan dari 1-nya dan 8-nya. Ya. Oke, kita masuk ke program utama, in main, sebagai displaynya. Yang akan kita input itu adalah pilihan dan nomor yang akan kita gunakan sebagai button-button. Ya. Di sini kita tampilkan dulu untuk outputnya, untuk displaynya. Itu ada menu antrian, lalu 1 tambah nomor antrian, 2 panggil nomor antrian, 3 tampilkan antrian, dan 4 keluar. Dan yang terakhir itu pilih. Ya, di sini kita gunakan angka sebagai button dengan cara pakai switch atau case. Ya, switch pilihan case 1 atau angka nomor 1 atau button nomor 1 itu kita tandai dengan is full, yang sudah tadi ya, queue is full. Masuk ke nomor antrian Q&Q. Nah, di sini kita akan memanggil button nomor 1 itu dengan program yang tadi sudah di awal, itu yang ini, void enqueue in data. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Lalu yang kedua, case 2 atau button kedua itu kita gunakan dengan fungsi dequeue untuk menarik. Ya, karena di sini button 2 kita gunakan untuk panggil nomor antrian. Jadi di sini kita akan gunakan button nomor 2 untuk memanggil antrian dengan fungsinya itu kita gunakan itu dequeue. Yang seperti yang tadi di sini, void dequeue if is empty akan menampilkan antrian kosong. Selain dari itu, menampilkan nomor antrian, angka yang akan kita tarik, angka yang terdepan, lalu dipanggil. Ya. Habis itu ada case 3. Case 3 ini button nomor 3 kita gunakan untuk tampilkan antrian, untuk menampilkan data apa saja yang ada di dalam antrian tersebut dengan kode display queue. Ya. Lalu case 4 atau case 4 kita gunakan untuk keluar dari program. Oke, di sini kita akan mencoba programnya. Ya, oke, di sini sudah ada outputnya. Ada menu antrian. 1 itu tambah nomor antrian, 2 panggil nomor antrian, 3 tampilkan antrian, dan 4 itu keluar. Oke, kita tes untuk fungsi programnya apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Ya, kita coba dari yang pertama itu tambah nomor antrian itu dengan ketik 1. Masukkan nomor antrian, karena ini antrian yang pertama kita akan masukkan nomor 1 juga. Ya, di sini jelas nomor antrian 1 berhasil ditambahkan. Lalu coba kita panggil lagi. Masukkan nomor 2 karena ini antrian yang kedua. Nomor antrian 2 berhasil ditambahkan. Kita coba dulu sampai 5 ya. 3 berhasil ditambahkan. Ya, 4 berhasil ditambahkan. Dan yang terakhir 5 berhasil ditambahkan. Oke. Nah, di sini sudah bisa berhasil ditambahkan semua ya, dari 1, 2, lalu 3, 4 dan juga 5. Berarti di sini kita mempunyai 5 data yang sudah kita input. Baik, kita coba lihat apakah benar ada 5 data itu dengan tampilkan display, dengan display queue yang tadi, dengan button case 3, button nomor 3. Untuk 3 enter, dan sudah jelas di sini sudah keluar nomor antrian saat ini 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Oke, untuk button nomor 1 dan 3 sudah berjalan dengan normal ya.
yang tadi itu ada enter queue dan juga display queue. Lalu sekarang kita akan mencoba untuk dequeue-nya. Dengan button nomor 2, kita tarik. Ya, nomor 1, antrian nomor 1, nomor antrian 1 dipanggil, berarti berhasil ditarik. Kita tik lagi 2 untuk memanggil antrian nomor 2. Ya, jadi di sini yang paling depan lah yang akan pertama kali ditarik. Oke. Nomor 2, kita ketik nomor 2 untuk memanggil antrian nomor 2. Ya. Nomor antrian 2 dipanggil. Lalu nomor 3, nomor antrian 3 berhasil dipanggil. Jadi 4 berhasil dipanggil. Dan yang terakhir 5 dipanggil. Berarti ini sudah tidak ada data antrian yang ada di dalam sini. Ya. Lalu untuk mengecek apakah bool is full-nya itu berhasil atau tidak dan is empty-nya berhasil atau tidak, kita cek dulu untuk is empty. Is empty-nya itu untuk mengecek apakah antrian itu kosong atau tidak. Ya. Panggilan hanya bisa ditarik jika ada data di dalamnya. Jika tidak, akan menampilkan antrian kosong. Oke, kita coba panggil dalam kondisi antrian itu kosong. Akan menampilkan antrian kosong. Ya. Kita coba tambahkan. Ini nggak penuh karena tadi kita hanya punya 8, jadi kita hanya bisa menginput sebanyak 8 kali. Kita sudah menginput sebanyak 5 kali. Mari kita berarti hanya bisa input 3 kali lagi. 1 nomor 1 nomor antrian 2 dan 1 nomor antrian 3. Oke. Berarti ini sudah yang terakhir. Kita akan coba antrian itu. Kalau kita ketik satu lagi, antrian itu akan penuh. Ya, antrian penuh. Oke, berarti untuk bool is full-nya berhasil, lalu bool is empty-nya juga berhasil, dan tadi sudah kita coba untuk enter queue itu berhasil, dequeue-nya itu berhasil, dan display queue-nya berhasil. Oke, sekarang kita pencet button nomor 4 untuk keluar, dan berhasil. Ya, mungkin segitu saja untuk video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan atau keliru, bisa kita bahas di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih. Saya Eka, pamit undur diri. Thank you.